Hari Krishna, Hari Bul, Hari Krishna, Swastiastu. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun kita berada. Seperti itu teman-teman. Semoga kita selalu tetap damai, karena sesungguhnya kita semua itu mencintai yang namanya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ya toh. Nah, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit mungkin pencerahan kepada teman-teman atau siapa, mungkin aku juga yang kurang paham tentang Hari Krishna, sehingga harus dijelaskan sedikit. Mungkin aku ini bukanlah orang penyembah Krishna ya 100% mereka yang sudah mantap dalam bakti, tapi aku ini hanyalah mungkin pelayan kepada Krishna cuma 1% ya. Mungkin Krishna gak melihat aku, mungkin karena terlalu kecil aku dibandingkan mereka atau orang-orang atau penyembah besar seperti Dewa Siwa atau Dewa Brahma atau siapa itu penyembahnya beliau, pelayan-pelayannya beliau, penyembah agungnya beliau. Nah, sedangkan aku ini adalah orang yang Sri Krishna nggak melihat aku sih. Nah, sebenarnya aku suka tidur. Senang tidur, bukan berarti aku tuh nggak suka kerja, suka sih kerja, cuma ya senang relax gitu. Mungkin karena beban seorang wanita itu kan berat juga ya, mungkin nggak lelah mungkin ya. Jadi karena aku sering tidur itu karena melihat sesuatu yang ada di sekitar kita itu. Ya mungkin adanya pro and kontra antara Hari Krishna dan masyarakat lainnya, beberapa orang ya mungkin mereka kurang paham atau bagaimana, mungkin ada masalah sedikit. Semoga bisa dibenahi di satu sama lainnya seperti itu. Jadi aku bangun jadi aku cuma mau bilang di sini supaya kita itu ya tidak, ya Bali itu kan kecil ya, tidak besar. Jadi jangan terpancing oleh emosi atau sesuatu yang bikin kita terpecah belah, karena sesungguhnya semua agama itu ada kaitannya dengan Krishna, ada hubungannya dengan Krishna, dengan pelajaran Hari Krishna. Seperti itu teman-teman, jadi jangan salah paham dan jangan misunderstand. Jadi dan satu hal lagi, penyembah atau Hari Krishna itu tidak ada maksud hidup. Mungkin ada yang bilang kalau Hari Krishna itu menghancurkan Bali dan lain sebagainya, tidak ada. Mungkin kalian itu salah paham ya, saya juga lihat siapa namanya ketua PHDI ya, PHDI itu sangat bijaksana sekali dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Beliau itu tidak melihat sebelah pihak. Jadi mungkin karena ya beliau itu juga memiliki banyak pengetahuan ya, sehingga saya sangat kagum sama beliau, dan beliau itu benar-benar sangat bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi saya sih berharap supaya teman-teman ya tidak misunderstand. Jadi di sini supaya tidak ada karena kita itu bukan banyak orang, cuma sedikit, jangan bertengkar.
karena maksudnya juga tujuannya itu sama, cuma caranya aja yang berbeda. Jadi dan jangan umpama ada satu orang yang salah jadi semua orang yang diamet atau dibilang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Jadi cobalah untuk mengerti satu sama lainnya, dan umpama kalau ada masalah tentang suatu hal yang tidak mengerti, bicarakanlah baik-baik, dan mungkin bisa bertatap muka mungkin dengan orang itu, sehingga masalah itu bisa diselesaikan secara bijaksana seperti itu teman-teman. Jadi sesungguhnya ya Tuhan atau Sri Krishna itu ya sangat mencintai umatnya, manusianya, orang-orang kita itu sebagai manusia. Karena itulah beliau itu sangat selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita pulang seperti itu. Karena sesungguhnya ya Krishna itu adalah Sang Yang Widi sendiri atau Allah sendiri, ya ke Yesus itu sendiri, yaitu karena beliau sudah menyatakan bahwa di dalam Krishna ya, di lilanya Krishna itu, beliau itu Krishna itu bisa lahir pada tempat yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda-beda seperti itu. Jadi jangan merasa kecil hati bahwa sesungguhnya ya tujuannya sama, cuma di zaman Kaliuga ini kan zaman akhir ya. Tuhan itu selalu memberikan jalan kepada umatnya, manusia itu sendiri, mana jalan terbaik. Agama itu semua baik, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Nah itu nanti bisa kita kembali kepada diri kita masing-masing, sesuai dengan umpama kepercayaan kalian. Umpama kalau kalian percaya kepada ya Sang Yang Widi, yaitu kalian mencintai Krishna dalam wujud Sang Yang Widi. Kalau umpama seperti itu, cuma ya memang kalau umpama Krishna itu ya nama memang adalah personal of Godhead, jadi kepribadian nama Tuhan yang paling pribadi seperti itu teman-teman. Jadi Krishna itulah wujud beliau yang paling sempurna, dan mencari beliau itu sangat sederhana, yaitu apabila hati kita mencintai beliau, ya, mencintai beliau dengan menyanyikan nama suci Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Itu mantra yang paling penting di zaman ini. Tapi tetap aja kembali kepada kalian itu sudah diberikan kecerdasannya oleh Tuhan untuk berpikir mana yang baik yang harus kita pilih seperti itu teman-teman. Jadi di sini tidak ada orang yang saya yakin kok tidak ada penyembah Krishna siapapun bermaksud untuk menghancurkan Bali atau lain sebagainya, itu tidak ada ya, atau menjelekkan budaya Bali. Bahkan mereka umpama sebenarnya pakaian formal Hare Krishna itu kan mereka memang pakai sari untuk wanita dan pakai pakaian Waisnawa untuk perempuan, laki-laki. Kalau mereka itu sembahyang ya, karena itu disebut dengan Gopi Krishna ya, Waisnawa dan Gopinya Krishna itu adalah memang pakaian formalnya Krishna, bukan meniru budaya India ya, memang itu adalah lambangnya formal daripada Hare Krishna itu. Tetapi kalian bisa kalian cek di YouTube atau di mana ya, apabila penyembah Hare Krishna itu melaksanakan upacara atau sembahyang ke tempel, bahkan mereka banyak menggunakan pakaian adat Bali seperti itu. Dan mereka tetap kalau umpama mereka rata yatra, mereka juga masih menggunakan pakaian adat Bali. Dan bahkan lagi mereka di luar Bali pun, di Jawa pun mereka tetap masih pakai adat Bali, pakaian adat Bali. Itu tandanya bahwa mereka itu tidak ada menjelekkan. Seperti itu guys. Nah satu hal lagi yang mana ya kasih tahu di sini, mungkin ada perbedaan ya pastinya ada perbedaannya ya. Dari perbedaan itulah kita harus
mengerti ya. Mungkin kalau seperti saya ini kan saya ini bukan dari ISKCON ya. ISKCON itu adalah apa itu namanya, pendirinya adalah Srila Prabhupada yang beliau itu sebenarnya adalah teman daripada saya, kakek ibu saya, dan beliau itu adalah pendiri ISKCON yang disebut International Consciousness Positive orang luar ya, untuk dunia ya, seluruh masyarakat di seluruh dunia, masyarakat umum. ISKCON hari sudah diakui oleh seluruh dunia. Mungkin dulu juga di Cina, di Jepang itu belum bisa masuk, tapi setelah lama ya, mungkin bagaimana ya, kalau memang Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan manusia, umat manusia, ya pastinya kita nggak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan itu sangat menyayangi manusia itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti aku ini, kalau aku bilang aku pribadi, aku memang melayani Krishna, tapi ya dari guru aku sendiri, aku tidak mengajarkan aku untuk sebelum aku diksa, aku sudah bertanya kepada guru aku supaya aku ini kan nggak ngasih makan daging, makan segalanya 3A. Guru aku bilang nggak apa-apa, nanti sesuai proses, nanti karena masih memiliki karma di luar, jadi nanti akan mengikuti. Tetap guru aku memberikan aku diksa seperti itu. Jadi guru aku itu adalah kakek gurunya adalah Bhakti Raksara Goswami, yang dari beliau adalah seorang brahmana yang lahir dari Jagannath Puri Baladev ya. Beliau itu adalah teman baik dan dari Srila Prabhupada ya. Beliau itu mengajarkan ya, yang terpenting itu adalah chanting. Jadi masalah makan daging, makan apapun itu adalah nanti dengan sendirinya akan mengikuti setelah kita hati kita atau pikiran kita disucikan gitu. Karena kita masih memiliki karma kehidupan di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ya guru itu banyak ya. Saya sangat menghormati Srila Prabhupada yang telah mendirikan ISKCON sehingga bisa diakui di dunia ya, tentang Hari Krishna itu sangat-sangat menghormati. Nah di sini kan banyak dan manusia itu juga banyak ya. Di sana ada golongannya, jadi ada golongan Brahmana, Waisya dan Sudra, di sana berbeda. Jadi setiap kecerdasan yang dimiliki oleh manusia pun berbeda. Jadi sama guru itu pun mengajarkan kepada manusia berbeda-beda. Selera pada kalau sudah diterima dari beliau itu harus empat tantangan ya, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh makan daging, tidak harus berjalan. Sementara itu baru bisa diterima sebagai murid beliau. Itu adalah aturan dari ISKCON seperti itu. Nah kalau guru-guru yang lain mungkin beda, seperti saya itu ya beda. Masalah makan daging itu tidak dipermasalahkan. Yang penting yang pertama itu adalah ucapan chanting, menyanyikan nama suci Hari Krishna. Itu bedanya. Jadi karena manusia itu kan banyak ya, jadi golongan mereka juga beda. Tuhan itu lebih pintar daripada kita. Bagaimana caranya supaya dunia ini tetap aman dan terkendali. Jadi Tuhan itu ya kita nggak bisa mereka ya, bagaimana pintarnya beliau seperti itu. Guru pun bermacam-macam di sana, banyak guru yang ada seperti itu teman-teman. Supaya jangan misunderstand, supaya kalian itu ya teman-teman tidak merasa kecil hati kalau misalnya ada beberapa manusia salah paham. Supaya saya berharap sih supaya masalahnya bisa diselesaikan. Saya yakin
semuanya ada jalan tengahnya, ada penyelesaian. Dan semoga kita selalu berpikir positif ya, jangan terbawa emosi dalam menyelesaikan masalah, karena apabila kita marah apapun itu nggak ada gunanya. Ada yang paling kita ada perselisihan antara sesama, padahal kita itu sama-sama orang Bali seperti itu teman-teman. Dan saya yakin kok orang penimba Krishna yang dari Bali itu tidak ada yang menjadi India. Mereka tetap orang Bali ya, tetaplah orang Bali, dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi orang India, karena kita tuh beda. Mungkin mereka pakai sarida, tapi tetap aja kita itu orang Bali. Mungkin kalian itu salah paham. Jadi kalau umpama kan, mungkin kita bisa bicara tatap muka baik-baik ya, jangan emosi, jangan marah. Itu kan marah yang ada pasti paling seperti itu. Di video kali ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku berharap semoga baik-baik saja, tetap ya, tetap semangat. Dan ya poinnya yaitu Krishna itu adalah bagian daripada semua agama itu sendiri ya. Agama itu adalah flower daripada Krishna, jadi bunganya Krishna ya. Jadi jangan salah paham. Semua all the best, oke? Nah, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Hare Krishna, bye bye. Swastiastu, Om Santi Santi, bye 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 bye.